kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang kita rencanakan, yaitu usaha minuman coklat. Di sini kelompok kami beranggotakan saya Sergio Lilia Frida Sudirman dari kelas T18F NIM 1081. Dan perkenalkan, nama saya Darmin, NIM 1091 dari TI18F. Oke, selanjutnya latar belakang usaha. Di Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, yang berarti cuacanya yang panas menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Mungkin hal tersebutlah yang menyebabkan lahirnya berbagai jenis minuman khas yang ada di Indonesia. Bahkan minuman-minuman tersebut menjadi bisnis yang sangat bisa diperhitungkan. Dengan keadaan tersebut, saya dan rekan-rekan mencoba kesempatan yang sama, tetapi dengan produk yang berbeda. Di sini kami akan mencoba untuk menyalurkan interest tentang coklat menjadi sebuah produk minuman coklat yang menyuguhkannya ke konsumen. Ditambah dengan selera masyarakat yang pada umumnya menyukai rasa coklat, kami berharap hal-hal tersebut menjadi pengganda bagi bisnis kami. Selanjutnya tujuan usahanya. Yang pertama itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu dalam setiap usaha semua manusia akan menginginkan keuntungan yang sangat besar dengan modal yang sangat sedikit. Untuk yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan dalam mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan yang terdepan dalam berwirausaha. Jadi jangan malu jika ingin mempunyai usaha. Semuanya itu juga harus berawal dari nol. Mau itu usaha apapun, yang penting itu hal yang positif. Selanjutnya, gambaran produk kami adalah berupa minuman coklat, baik minuman coklat murni, minuman coklat shake atau smoothie. Campurannya bervariasi seperti pisang, stroberi, cendol, kacang, biskuit, dan lain-lain. Untuk awal bisnis, kami merencanakan 8 varian minuman coklat yang kami bagi menjadi 3 tingkatan, yaitu level 1 yang berharga Rp5.000 dan itu ada 4 varian. Level 2 itu harga Rp7.000, ada 3 varian harga. Level 3 harga Rp10.000, itu hanya yang itu 1 varian rasa. Produk-produk tersebut ada kemungkinan untuk mengalami perubahan, tambahan ataupun pengurangan sesuai dengan bahan baku yang dibutuhkan, itu harganya lagi meningkat atau menurun. Selanjutnya, target pasar dan strategi pemasaran. Target pasar, kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin. Pertama, karena sifat dari minuman itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat, tetapi kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Strategi pemasaran yang kami lakukan itu dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut: membuat dan membuka stand yang eye-catching atau yang terlihat oleh sudut pandang mata. Yang kedua, menyebarkan pamflet. Yang ketiga, mengiklankan di sosial media, di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Yang keempat, promosi pada waktu pembukaan dengan membagikan minuman gratis. Dengan membagikan minuman gratis, diperkirakan akan banyak peminat yang berdatangan di next hari. Selanjutnya, analisa produksi dari proses produksinya. Produk minuman coklat kami adalah berbentuk blend, sehingga dalam proses pembuatan membutuhkan proses mix di blender. Campurannya adalah berupa buah-buahan seperti pisang dan stroberi, roti, biskuit, dan lain-lain. Secara garis besar, produk kami diproses dengan 7 langkah sederhana berikut. Yang pertama, penyediaan coklat. Yang kedua, penambahan pengental seperti es batu, selai kacang, atau yogurt. Yang ketiga, penambahan es material atau campuran utamanya.
Yang keempat, penambahan es batu. Yang kelima, mixing dengan blender. Yang keenam, penambahan topping. Dan ketujuh, packing. Setelah itu mulai bisa diberikan ke konsumen. Dan untuk kapasitas maksimal produksi kamu per hari adalah sekitar 100 cup per hari, setara dengan 1 kg bahan baku bubuk coklat. Dan untuk fasilitas dan perlengkapan usaha dalam proses produksi, fasilitas dan perlengkapan yang kamu butuhkan adalah yang pertama, tempat atau meja 2x2 meter. Yang kedua, gerobak dan perlengkapannya. Yang ketiga, blender. Yang keempat, listrik. Yang kelima, air. Yang keenam, kettle listrik. Yang ketujuh, kursi. Yang kedelapan, termos. Yang kesembilan, keranjang. Dan yang 10 itu tenaga karyawannya. Untuk analisis keuangan, sumber modal yang kamu dapatkan itu adalah menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari milik sendiri dan keluarga dan teman atau kenalan yang mempunyai keinginan berbisnis bersama kami. Kami membutuhkan modal awal sebesar 8.500.000 untuk kegiatan operasional, pemasaran dan bahan baku. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dali. Dan selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang proyeksi keuangannya. Di sini kami membagi biaya menjadi 3 bagian, yaitu ada biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya bahan baku. Tetapi untuk periode awal bisnis ini kami menggabungkannya, yaitu biaya operasional dan pemasaran menjadi biaya awal. Di sini yang pertama ada biaya operasional dan pemasaran awal, yaitu biaya gerobak sebesar 2 juta, kettle listrik 250.000, galon air beserta air dan pompanya 50.000, blender 250.000, termos air panas 150.000, termos es batu 100.000, packing 900.000, keranjang 50.000, kursi 3 buah 90.000, gaji pegawai 450.000, seragam 100.000, sewa tempat per bulannya 350.000, pamlet 50.000, dan banner 60.000. Jadi total biaya operasional dan pemasaran awal yaitu sebesar 4.790.000. Dan selanjutnya di sini ada biaya bahan bakunya. Yang pertama biaya level 1 yang harga 5.000. Di sini ada coklat bubuk 1.000, add material 1.200, packing 800, dan total per cupnya 3.000. Dan yang kedua ada level 2-nya yang harga 7.000. Di sini ada coklat bubuk 1.000, add material 2.200, packing 800, dan total per cupnya 4.000. Dan yang ketiga ada biaya level 3-nya yang harga 10.000. Di sini ada coklat bubuk 1.000, add material 4.200, packing 800, dan total per cupnya 6.000. Dan di sini ada total biaya bahan baku per bulannya. Di sini ada biaya level 1 sebesar 1.350.000, level 2-nya 1.200.000, dan level 3-nya 900.000. Jadi total biaya bahan baku per bulannya yaitu sebesar 3.450.000. Dan selanjutnya ada total biaya awal, yaitu biaya operasional dan biaya pemasaran awal ditambah biaya bahan baku, yaitu 4.790.000 ditambah 3.450.000, yaitu totalnya 8.240.000. Jika ternyata terdapat sisa dari investasi awal, maka akan dialokasikan ke biaya cadangan. Selanjutnya ada biaya per bulannya. Yang pertama fixed cost, yaitu ada biaya sewa tempat sebesar 350.000, gaji pegawai 450.000,
Jadi total fixed cost-nya yaitu sebesar 800.000. Dan yang kedua ada variable cost. Yang pertama biaya level 1 sebesar 1.350.000, level 2-nya 1.200.000, dan level 3-nya 900.000. Jadi total biaya per bulannya yaitu sebesar 3.450.000. Jadi total cost per bulannya yaitu FC ditambah PC, yaitu fixed cost ditambah variable cost, yaitu 800.000 ditambah 3.450.000. Jadi totalnya sebesar 4.250.000. Dan selanjutnya saya mau menganalisis break even point-nya, yaitu di sini ada investasi awal sebesar 8.500.000, dan di sini ada total pendapatan per bulannya yaitu dari level 1 sebesar 2.250.000, dari level 2-nya yaitu sebesar 2.100.000, dan dari level 3-nya 1.350.000. Jadi total pendapatan per bulannya yaitu sebesar 5.700.000. Nah, sekarang saya mau menghitung net income-nya, yaitu R dikurangi TC, yaitu total pendapatan per bulan dikurangi total cost yang ini tadi 4.250.000, yaitu 5.700.000 dikurangi 4.250.000. Jadi totalnya sebesar 1.450.000. Di sini net pada awal bulan. Di sini ada investasi awal yaitu dengan total 8.500.000, penjualan bulan awal yaitu 5.700.000, dan di sini ada net loss periode awal yaitu biaya investasi awal dikurangi hasil penjualan bulan awal yaitu sebesar 5.700.000. Jadi 8.500.000 dikurangi 5.700.000, hasilnya totalnya sebesar 2.800.000. Net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal. Di sini saya mau menghitung break even point-nya, yaitu rumusnya sisa investasi awal dibagi net income per bulan ditambah 1, yaitu 2.800.000 dibagi 1.450.000 ditambah 1, hasilnya 2,93. Nah, berarti waktu untuk balik modal sekitar 2-3 bulan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, dilihat dari segi pemasaran masih terdapat peluang yang cukup besar karena produk yang kami tawarkan tergolong menarik. Dan yang kedua, dilihat dari segi manajemennya, usaha ini dikembangkan dan dikelola oleh kami berdua, dan dengan bantuan karyawan yang mempunyai usaha keras, sehingga kami terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi usaha ini. Dan yang ketiga, dilihat dari aspek keuangannya, baik ketersediaan modal dan analisis finansial yang kami lakukan membuat usaha ini cukup menguntungkan, meskipun memerlukan waktu untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Penjualan sudah balik modal setelah 2-3 bulan penjualan. Nah, dengan melihat berbagai segi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Untuk itu, agar usaha ini sukses, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, sehingga usaha ini dapat menjadi usaha yang sukses di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan maupun kekurangan, tolong dimaafkan, karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.